Dibohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Az-Zahrawani dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis resiko. So guys, let's start it. Nah guys, kalian tahu nggak apa pengertian dari resiko? Resiko adalah kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian atau penyimpangan dari hasil yang diharapkan. Resiko bisa muncul dari berbagai bidang, seperti keuangan, operasional, lingkungan, bahkan sosial. Nah guys, secara umum, resiko bisa dikategorikan dalam beberapa kelompok besar. Yang pertama, ada resiko strategis, resiko operasional, resiko keuangan, resiko kepatuhan, resiko reputasi, resiko lingkungan, resiko teknologi, resiko sosial dan politik, resiko proyek, dan resiko alam. Nah guys, kita akan bahas satu persatu dengan contoh-contoh nyata biar lebih mudah dipahami ya. Yang pertama, risiko strategis. Ini adalah risiko yang muncul karena keputusan atau arah strategi organisasi yang kurang tepat. Misalnya, sebuah perusahaan membuka cabang baru di daerah yang pasarnya belum siap. Akhirnya, bisnis tidak berkembang dan malah rugi. Contoh lainnya, perusahaan tidak menyesuaikan strategi dengan perubahan teknologi sehingga tertinggal dari para pesaingnya. Nah, saya akan memberikan contoh-contoh resiko strategis. Yang pertama, strategi ekspansi yang gagal. Contohnya, sebuah bengkel kecil memutuskan membuka cabang baru di daerah lain tanpa melakukan survei pasar terlebih dahulu. Ternyata di daerah itu sudah banyak bengkel besar dengan harga yang lebih murah. Akibatnya cabang baru sepi pelanggan dan merugi. Risikonya kerugian finansial, beban biaya operasional meningkat, dan reputasi usaha menurun. Yang kedua, tidak beradaptasi dengan perubahan teknologi. Contohnya, perusahaan otomotif tidak segera berinvestasi dalam teknologi kendaraan listrik, padahal tren pasar bergerak ke arah itu. Risikonya, perusahaan tertinggal dari pesaing yang lebih inovatif dan kehilangan pangsa pasarnya. Yang ketiga, salah menetapkan target pasar. Contohnya, sebuah bengkel menetapkan target pelanggan premium atau mobil mewah, tetapi lokasi bengkelnya berada di daerah pedesaan yang mayoritas penduduknya memiliki kendaraan sederhana. So, risikonya strategi pemasaran tidak efektif dan investasi promosi tidak memberikan hasil. Yang keempat, kegagalan dalam inovasi produk atau layanan. Contohnya, perusahaan tidak melakukan pembaruan layanan, sementara pesaing mulai menawarkan servis cepat dengan sistem booking online. Risikonya, kehilangan pelanggan karena dianggap ketinggalan zaman. 5. Ketergantungan pada satu pemasok atau pelanggan. Contohnya, bengkel hanya membeli satu suku cadang dari satu pemasok utama. Ketika pemasok itu berhenti beroperasi, bengkel kesulitan memenuhi permintaan pelanggan. Risikonya, gangguan operasional dan kehilangan pendapatan. 6. Kebijakan pemerintah yang berubah. Contohnya, pemerintah menetapkan peraturan baru tentang emisi kendaraan, sehingga bengkel harus mengganti peralatan uji emisi yang mahal. Risikonya, biaya operasional meningkat dan margin keuntungan menurun. 7. Kegagalan dalam aliansi atau kemitraan. Contohnya, bengkel bermitra dengan toko suku cadang tertentu untuk promosi bersama. Tapi, toko tersebut tidak menjaga kualitas produk. Risikonya, nama baik bengkel ikut rusak karena pelanggan kecewa dengan suku cadang yang dijual. 8. Perencanaan sumber daya manusia yang lemah. Contohnya, pemilik bengkel tidak menyiapkan kaderisasi teknis senior yang akan pensiun, sehingga keahlian penting hilang ketika teknisi keluar. Risikonya, kualitas layanan menurun dan operasional terganggu. Nah, begitu guys, contoh-contoh dari risiko strategis.
Nah, yang kedua ada risiko operasional. Risiko ini muncul karena kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau gangguan dalam proses kerja. Contohnya, di bengkel motor, jika teknisi lupa mengencangkan bak roda, bisa berakibat fatal bagi pelanggan. Atau sistem komputer kasir yang rusak menyebabkan keterlambatan pelayanan. Risiko operasional ini bisa dikendalikan dengan pelatihan, SOP yang jelas, dan juga pengawasan rutin. Contoh-contoh risiko operasional yang pertama adalah karena kesalahan manusia atau human error. Contohnya, teknisi bengkel salah memasang komponen rem pada kendaraan pelanggan. Akibatnya, kendaraan rusak kembali setelah diperbaiki. Dampaknya, komplain pelanggan, biaya perbaikan tambahan, dan penurunan reputasi. Penyebabnya, kurangnya pelatihan, kelelahan, atau pengawasan yang lemah. 2. Ada kerusakan peralatan. Contohnya, kompresor udara di bengkel tiba-tiba rusak karena tidak dilakukan perawatan rutin. Dampaknya, aktivitas servis tertunda dan produktivitas menurun. Penyebabnya, tidak ada jadwal pemeliharaan berkala atau maintenance schedule. 3. Keterlambatan pengadaan suku cadang. Contohnya, bengkel tidak bisa melayani servis karena stok suku cadang habis dan pemasok terlambat mengirim barang. Dampaknya, pelanggan kecewa dan beralih ke bengkel lain. Penyebabnya, manajemen persediaan tidak efisien. 4. Kehilangan atau kerusakan data. Contohnya, data pelanggan hilang akibat komputer bengkel terkena virus atau listrik padam mendadak. Dampaknya, hilangnya informasi penting seperti riwayat servis dan transaksi. Penyebabnya, tidak ada sistem backup data. 5. Kecelakaan kerja. Contohnya, pekerja bengkel terluka karena tidak menggunakan alat pelindung diri saat mengelas kendaraan. Dampaknya, cedera karyawan, waktu kerja hilang, dan potensi tuntunan hukum. Penyebabnya, kurangnya penerapan K3, keselamatan dan kesehatan kerja. 6. Kegagalan sistem atau jaringan. Contohnya, sistem kasir digital bengkel tidak bisa digunakan karena jaringan internet terputus. Dampaknya, transaksi melambat dan antrian pelanggan menumpuk. Penyebabnya, tidak ada sistem cadangan atau backup sistem atau jaringan alternatif. 7. Kecurangan internal atau fraud. Contohnya, karyawan mencatat transaksi palsu atau mengambil sebagian uang hasil pembayaran pelanggan. Dampaknya, kerugian finansial dan menurunnya kepercayaan pemilik terhadap karyawan. 8. Keterlambatan pelayanan. Contoh, proses servis kendaraan molor dari jadwal karena teknisi tidak hadir atau alat tidak lengkap. Dampaknya, pelanggan kecewa, menurunnya kepercayaan, dan reputasi buruk. Penyebabnya, kurang perencanaan waktu dan koordinasi antar tim. 9. Gangguan dari luar atau force majeure operasional. Contohnya, listrik padam selama jam kerja membuat peralatan bengkel tidak bisa digunakan. Dampaknya, layanan terhenti sementara dan waktu servis bertambah lama. Penyebabnya, ketergantungan penuh pada sumber daya eksternal tanpa alternatif. 10. Kualitas bahan atau suku cadang tidak sesuai. Contohnya, bengkel membeli suku cadang murah dari pemasok yang tidak terpercaya, ternyata kualitasnya buruk dan cepat rusak. Dampaknya, klaim pelanggan meningkat dan reputasi bengkel menurun. Penyebabnya, kurangnya kontrol kualitas pada proses pembelian. Nah, selanjutnya, ada risiko keuangan. Risiko ini berhubungan dengan uang, aset, dan kondisi ekonomi. Ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada risiko pasar karena fluktuasi harga atau nilai tukar. Yang kedua ada risiko kredit ketika pelanggan tidak membayar. Yang ketiga ada risiko likuiditas ketika perusahaan kekurangan kas untuk memenuhi kewajiban. Contohnya, usaha kecil yang membeli bahan baku saat harga naik drastis sementara penjual turun. Solusinya, kelola keuangan dengan cermat dan punya dana darurat. Nah, saya akan menjelaskan contoh-contoh dari risiko keuangan. Yang pertama ada risiko likuiditas, yaitu risiko ketika perusahaan atau usaha tidak memiliki cukup kas atau aset likuid untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Contoh, bengkel memiliki banyak piutang dari pelanggan, yaitu utang servis yang belum dibayar. Sementara gaji karyawan dan sewa tempat harus dibayar segera. Akibatnya, kas tidak cukup dan kegiatan operasional terganggu. 2. Risiko kredit. Risiko ini adalah risiko ketika pelanggan atau pihak lain gagal membayar kewajiban finansialnya. Contohnya, bengkel memberikan layanan servis motor dengan sistem bayar bulan depan.
namun pelanggan tidak melunasi tagihannya. Akhirnya, bengkel mengalami kerugian dan kesulitan kas. 3. Risiko pasar, yaitu risiko akibat perubahan harga pasar, suku bunga, atau nilai tukar mata uang yang mempengaruhi pendapat dan biaya. Contohnya, harga suku cadang impor tiba-tiba naik karena nilai tukar rupiah melemah. Akibatnya, biaya operasional bengkel meningkat, sementara harga jasa sulit dinaikkan. 4. Risiko investasi, yaitu risiko akibat penanaman modal atau pembelian aset baru yang tidak menghasilkan keuntungan sesuai harapan. Contohnya, pemilik bengkel membeli alat servis baru dengan harga mahal, tapi alat tersebut jarang digunakan karena permintaan jasa itu sedikit. Akhirnya, modal yang dikeluarkan tidak memberikan hasil yang sepadan. 5. Risiko pendapatan, yaitu risiko akibat penurunan pendapatan karena faktor internal atau eksternal. Contohnya, pendapatan bengkel turun drastis karena musim hujan akibat sedikit pelanggan yang datang untuk servis, atau karena muncul bengkel pesaing di lokasi yang sama. 6. Risiko pengeluaran atau biaya, yaitu risiko karena kenaikan biaya operasional yang tidak terduga. Contohnya harga listrik naik, harga bahan bakar meningkat, atau gaji karyawan harus disesuaikan, akibatnya laba usaha menurun. Nah, risiko yang keempat adalah risiko kepatuhan. Risiko ini muncul karena suatu organisasi melanggar aturan, hukum, atau standar yang berlaku. Misalnya, bengkel tidak memiliki izin lingkungan, lalu terkena sanksi dari pemerintah, atau perusahaan tidak membayar pajak tepat waktu. Untuk mencegahnya, penting memastikan semua kegiatan dengan peraturan yang berlaku. Yang kelima, ada risiko reputasi. Reputasi adalah aset yang sangat berharga. Kalau rusak, sulit dipulihkan. Misalnya, pelayanan buruk di media sosial bisa menyebar cepat dan menurunkan kepercayaan pelanggan, atau perusahaan terlibat kasus yang merusak nama baik. Maka, penting menjaga etika, kualitas layanan, dan komunikasi publik yang baik. Yang keenam, ada risiko lingkungan dan keselamatan. Risiko ini terkait dampak terhadap lingkungan dan kesehatan kerja. Contohnya, tumpahan oli di bengkel yang mencemari tanah, atau pekerja yang cedera karena tidak memakai alat pelindung diri. Penerapan K3, yaitu keselamatan kesehatan kerja, sangat penting untuk mengurangi risiko ini. Yang ketujuh, risiko teknologi. Teknologi membantu efisiensi, tapi juga bisa menjadi sumber risiko. Contohnya, sistem data pelanggan diretas atau server rusak, sehingga bisnis berhenti sementara. Solusinya, gunakan sistem keamanan digital yang kuat dan lakukan backup data secara rutin. Astagfirullah. Kedelapan, risiko sosial dan politik. Risiko ini timbul karena perubahan kebijakan, kondisi sosial, atau situasi politik. Misalnya, kenaikan pajak, demo besar, atau perubahan peraturan impor dapat mempengaruhi operasi bisnis. Organisasi perlu memantau kondisi sosial dan politik secara berkala agar siap beradaptasi. Kesembilan, ada risiko proyek. Risiko ini muncul selama pelaksanaan proyek, seperti keterlambatan, pembengkakan biaya, atau kegagalan mutu. Contohnya, proyek pembangunan bengkel baru tertunda karena pengiriman material terlambat. Solusinya, rencana proyek harus matang dengan pengawasan dan kontrol yang jelas. Ke-10, ada risiko alam. Bencana seperti banjir atau gempa, kebakaran bisa menyebabkan kerugian besar. Karena itu, penting memiliki asuransi dan rencana darurat untuk menghadapi situasi yang tidak terduga ini. Nah, itu dia 10 jenis risiko yang perlu kita pahami dalam kehidupan dan bisnis. Ingat, risiko tidak bisa dihindari tapi bisa dikelola dengan baik. Dengan memahami jenis-jenisnya, kita bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dan siap menghadapi masa depan percaya diri. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan pembahasan menarik lainnya seputar manajemen dan pengembangan diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. See you next time.